Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk mempermudah memahami materi, yuk kita analogikan darah seperti mobil. Mobil mengangkut barang, orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitupun dengan darah. Darah akan mengangkut beberapa zat yang akan disebar ke seluruh tubuh, sehingga zat-zat yang diangkut dapat dipergunakan oleh organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Bedanya mobil dan darah adalah yang diangkut oleh darah adalah zat-zat seperti sari-sari makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat lainnya. Lalu, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa ya darah mengangkut zat-zat tersebut? Yuk kita cari tahu. Tahukah kamu bahwa darah kita setelah dilakukan pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi, yaitu dengan cara diputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit, darah kita terpisah seperti berikut. Hal ini membuktikan bahwa darah kita tidak hanya tersusun oleh sel darah merah saja, tetapi ada plasma, leukosit dan trombosit, dan terakhir adalah eritrosit. Plasma darah merupakan komponen terbanyak dalam darah, yaitu sekitar 55% dari darah. Warnanya kekuningan, mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme, membantu pembukuan darah, dan melawan benda asing, atau berperan sebagai antibodi. Leukosit atau sel darah merah memiliki bentuk tak beraturan, tidak berwarna, mampu melawan kuman dengan cara memakan atau fagositosis, dan umurnya hanya sekitar 6-9 hari. Jika mati, akan diserap oleh hati. Trombosit memiliki bentuk tak beraturan, ukurannya lebih kecil dibandingkan eritrosit dan leukosit, umurnya pun hanya 10 hari, dan dihancurkan di limpa. Selain itu, trombosit juga berperan dalam pembekuan darah ketika luka. Yang terakhir adalah eritrosit. Bentuknya bundar dan bikonkav atau cekung pada kedua sisi. Tidak memiliki inti sel, umurnya 120 hari dan dirombak di hati dan di limpa. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin sehingga bisa mengangkut oksigen, dan dengan komposisi tersebut, artinya saat darah mengalir di dalamnya ada plasma, eritrosit dan trombosit, serta leukosit, di mana masing-masing bagian tersebut membawa komponen-komponen yang baik untuk tubuh. Seperti halnya mobil yang membutuhkan jalan untuk berjalan, darah pun membutuhkan pembuluh untuk bergerak mengalir. Dan mobil membutuhkan mesin untuk bergerak, sedangkan darah membutuhkan jantung untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pembuluh yang digunakan untuk mengalirkan darah itu dibagi menjadi dua. Ada pembuluh balik atau vena yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Dan yang kedua, ada pembuluh arteri atau nadi yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh vena selain membawa darah kembali ke jantung, umumnya membawa darah yang mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Denyutnya tidak terasa, dindingnya tipis dan banyak katupnya, serta apabila terluka, darah tidak memancar. Pembuluh nadi atau arteri yang membawa darah keluar dari jantung umumnya membawa darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Saat diraba, denyutnya terasa. Dindingnya tebal dan hanya memiliki satu katup. Apabila terluka, darahnya akan memancar. Lalu, bagaimanakah peredaran darah dalam tubuh kita? Yuk kita perhatikan animasi berikut ini. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena, masuk ke serami kanan, dipompa ke bilik kanan, dan dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida keluar dan oksigen masuk ke dalam darah. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian akan dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri, dan dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri.
Kemudian, darah yang mengandung oksigen dan sari-sari makanan siap digunakan oleh semua organ yang ada dalam tubuh dan akan dihasilkan energi.